Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan. Jadi, kita memasuki kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, itu ada menurut Robbins. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok menuju pada pencapaian tertentu. Dan ada menurut Greenberg dan Baron, kepemimpinan adalah proses di mana satu individu mempengaruhi anggota kelompok lain menuju pencapaian tujuan kelompok atau organisasional yang didefinisikan. Ada menurut Ivanchess, Konospake, dan Matenso, kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi orang lain untuk memfasilitasi pencapaian tujuan relevan suatu organisasi. Ada menurut Hughes, Ginnett, dan Shorby, kepemimpinan adalah suatu fenomena yang kompleks, melibatkan leaders, followers, dan situation. Selanjutnya ada menurut Yulk, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan menyetujui tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya, dan proses memfasilitasi individu dan usaha kolektif untuk menyelesaikan sasaran bersama. Selanjutnya ada menurut Metzen dan von Gilnow, kepemimpinan adalah tentang mempengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan orang lain memberikan kontribusi pada efektivitas dan keberhasilan organisasi di mana mereka menjadi anggota. Selanjutnya ada menurut Kreitner dan Kinnicky, kepemimpinan adalah sebagai proses di mana seorang individual mempengaruhi sekelompok individual untuk mencapai tujuan bersama. Ada menurut Newstom, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi dan mendukung orang lain untuk bekerja secara antusias untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada menurut Robbins dan Judge, kepemimpinan adalah sebagai kemampuan mempengaruhi suatu kelompok menuju pada pencapaian visi atau serangkai tujuan di mana sumber dari pengaruh tersebut mungkin formal seperti diberikan oleh jenjang manajerial dalam organisasi. Adapun tipologi kepemimpinan. Yang pertama, ada tipe otoriter, adalah tipe pemimpin yang berbagai kegiatan yang akan dilakukan dan penetapan keputusan ditentukan sendiri oleh pemimpin, semata-mata tidak memberi kesempatan kepada bawahan. Yang kedua, tipe demokratis, adalah tipe pemimpin yang berbagai kegiatan yang akan dilakukan dan penetapan keputusan ditentukan bersama antara pemimpin dengan bawahan. Yang ketiga, ada tipe liberal, adalah tipe pemimpin yang berbagai kegiatan dan penetapan keputusan lebih banyak diserahkan kepada bawahan. Yang keempat, ada tipe karismatik, adalah tipe pemimpin yang mampu membangun rasa solidaritas pada bawahan atau pengikutnya. Yang kelima, ada tipe kooperatif, adalah tipe pemimpin yang memiliki nilai ciri khas kepribadian yang istimewa atau wibawa yang tinggi sehingga banyak dikagumi dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap bawahan atau pengikutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya-gaya kepemimpinan. Yang pertama, ada gaya kepemimpinan kontinum. Gaya ini termasuk klasik. Orang pertama kali yang mengenalkan gaya ini ialah Robert Tannenbaum dan Warren Smith. Ada dua pengaruh yang ekstrem. Pertama, bidang pengaruh pimpinan, dan yang kedua, bidang pengaruh kebebasan bawahan. Ada 7 model gaya pembuatan keputusan yang dilakukan pemimpin. Yang pertama, pemimpin membuat keputusan kemudian mengumumkan kepada bawahannya. Yang kedua, pemimpin menjual keputusan. Yang ketiga, pemimpin memberikan pemikiran-pemikiran atau ide-ide dengan mengundang pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, pemimpin memberikan keputusan yang bersifat sementara yang kemungkinan dapat diubah. Yang kelima, pemimpin memberikan persoalan, meminta saran-saran, dan membuat keputusan. Yang keenam, pemimpin merumuskan batas-batasnya dan meminta kelompok bawahan untuk membuat keputusan. Yang terakhir, pemimpin mengizinkan bawahan melakukan fungsi-fungsinya dalam batas-batas yang telah dirumuskan oleh pimpinan. Kedua, ada gaya managerial grid. Dalam pendekatan managerial grid ini, manajer berhubungan dengan dua hal, yakni produksi di satu pihak dan orang-orang di pihak lain. Menurut Black dan Moulton, ada 4 gaya kepemimpinan yang dikelompokkan sebagai gaya ekstern, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
manajer sedikit sekali usahanya untuk memikirkan orang-orang yang bekerja sama dengannya dan produksi yang seharusnya dihasilkan oleh organisasinya. Yang kedua, manajer mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memikirkan baik produksi maupun orang-orang yang bekerja dengannya. Yang ketiga, gaya kepemimpinan dari manajer ini ialah mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk selalu memikirkan orang-orang yang bekerja dalam organisasinya. Yang keempat, manajer semacam ini hanya mau memikirkan tentang usaha peningkatan efisiensi pelaksanaan kerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi kepemimpinan. Yang pertama itu ada menciptakan visi. Visi adalah apa yang diimpikan. Visi yang menarik pemimpin dan pengikut untuk bergerak ke arah masa depan. Visi yang memotivasi dan mendorong serta mengenergi mereka bergerak untuk menciptakan perubahan. Suatu tujuan disebut visi jika memenuhi persyaratan. Yang pertama, hasil abstraksi. Yang kedua, visi relatif tetap. Yang ketiga, visi dilukiskan oleh kalimat pendek atau filosofis. Yang keempat, visi memberi aspirasi dan motivasi. Yang kedua dari fungsi kepemimpinan yaitu mengembangkan budaya organisasi. Budaya organisasi adalah norma, nilai, asumsi, filsafat organisasi, dan sebagainya yang dikembangkan oleh pemimpin organisasi dan diajarkan kepada para anggota baru dan diterapkan dalam perilaku organisasi mereka. Dan fungsi yang ketiga yaitu menciptakan sinergi. Tugas penting seorang pemimpin adalah mempersatukan para pengikut dan menggerakkan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat dari fungsi kepemimpinan adalah menciptakan perubahan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemimpin dalam menciptakan perubahan. Yang pertama, ketidakpastian perubahan. Yang kedua, resistensi perubahan. Yang ketiga, manajemen perubahan. Yang kelima, memotivasi para pengikut. Secara umum, motivasi para pengikut itu ada dua. Yang pertama, dari dalam diri, disebut dengan motivasi intrinsik, dan dari luar diri pengikut disebut motivasi ekstrinsik. Dan adapun fungsi yang keenam itu memberdayakan pengikut. Pemberdayaan merupakan salah satu aspek pengembangan organisasi yang menyangkut pengembangan sumber daya manusia. Jadi memberdayakan artinya membuat mampu, membolehkan atau mengizinkan boleh baik inisiatif sendiri atau orang lain. Yang ketujuh dari fungsi kepemimpinan adalah mewakili sistem sosial. Seorang pemimpin mewakili sistem sosial atau organisasi pada perusahaan yang dipimpinnya. Ia bertindak sebagai tokoh, simbol, dan wajah tokoh sosial yang dipimpinnya. Dalam pemimpin sistem sosial, pemimpin melaksanakan sejumlah peran atau kepemimpinan atau manajerialnya. Yang kedelapan dari fungsi kepemimpinan adalah manajer konflik. Dalam kaitan konflik, pemimpin berfungsi sebagai manajer konflik yang berperan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam organisasi. Adapun sifat-sifat kepemimpinan, yang pertama itu ada energy level and strength tolerance. Yang kedua ada self-confidence. Yang ketiga ada internal locus of control or retention. Keempat ada emotional maturity. Yang kelima ada socialized for motivation. Selanjutnya need for affiliation. Selanjutnya moderately high achievement orientation. Selanjutnya no need affiliation. Yang terakhir dari pembahasan kita kali ini yaitu batasan kepemimpinan. Ada 3 implikasi penting dari batasan kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan melibatkan bawahan atau pengikut lainnya. Yang kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaannya tidak sama di antara pemimpin dan anggota kelompok. Yang ketiga, di samping secara sah, mampu memberikan bawahan atau pengikutnya perintah atau pengarahan, pemimpin juga dapat mempengaruhi bawahannya. Sekian presentasi mengenai kepemimpinan. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.